Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai teknologi pemrosesan material karet. Nah, jadi harapannya dalam mempelajari teknologi pemrosesan karet ini nantinya akan dapat diberikan pemahaman bagaimana dalam mengetahui jenis-jenis dari proses dalam pembuatan karet, apa itu jenis karet, dan bagaimana beberapa bentuk perlakuan dalam pemrosesan produk dari karet. Nah, kita mulai saja. Yang pertama, jadi apa itu karet? Nah, jadi karet merupakan sebuah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks yang terdapat pada beberapa jenis tumbuhan. Nah, biasanya bahan karet ini juga berasal dari pohon karet, dan kebanyakan pohon karet berasal dari lembah Amazon Brasilia dengan nama ilmiah Hevea brasiliensis. Nah, untuk produksi produk karet, dalam produksi karet alam atau hasil perkebunan yang biasa kita ketahui, atau jenisnya yang sintetik dari petroleum. Nah, jadi jenisnya ada produksi karet alam dan ada juga yang menggunakan sintetik. Dan pemrosesan karet menjadi barang jadi. Nah, kita lihat yang pertama, karet alam. Nah, karet alam memiliki daya elastisitas yang baik, mudah dalam pengelolaan, dan tidak mudah aus karena tahan gesekan, dan bahannya tidak mudah panas. Nah, kemudian sifatnya memiliki daya tahan yang tinggi terhadap gertakan dan tanpa hentakan berulang-ulang, serta daya lengket yang tinggi terhadap berbagai bahan. Nah, adapun contoh penggunaannya pada penggunaan bahan pesawat terbang, bahan mobil balap, dan yang bahan baku lainnya yang menggunakan karet alam murni. Nah, adapun sumber karet alam itu ya dari lateks, seperti bisa dilihat di gambar. Jadi karet cair yang dihasilkan. Nah, kemudian produksi karet yang kedua adalah karet sintetis. Nah, karet sintetis sendiri memiliki daya tahan terhadap suhu atau panas, minyak, pengaruh udara, dan kedap gas. Nah, adapun jenis-jenis karet sintetis di sini, yang pertama adalah NBR, ada nitrile butadiene rubber. Nah, jenis karet sintetis ini memiliki ketahanan terhadap minyak dan biasa digunakan sebagai pembuatan pipa karet digunakan untuk mengalirkan bahan bakar minyak dan produk minyaknya. Jadi menggunakan karet yang tahan minyak, yaitu NBR, nitrile butadiene rubber. Nah, yang kedua ada CR atau chloroprene rubber. Nah, jenis dari karet sintetis ini memiliki tahan terhadap nyala api dan biasanya digunakan sebagai bahan pipa karet untuk membungkus kabel dan sabuk, atau belt. Nah, jadi jenis karet sintetis ini bahannya tahan panas atau tahan api. Nah, yang ketiga ada isobutane isoprene rubber. Nah, jenis karet sintetis ini memiliki ciri kedap terhadap air dan biasanya digunakan untuk bahan
ban motor. Bahan untuk pembuatan ban bermotor, pembalut kawat listrik, pelapis bagian dalam tangki, serta penyimpanan lemak dan minyak. Jadi karena bahan isobutan ini, isoprene rubber, memiliki bahan cirinya tahan air atau kedap air. Nah, ada pun beberapa proses produksi dari karet. Ada yang pertama compounding. Proses compounding ini biasanya karet selalu dicampur dengan bahan aditif karbon black yang didapat dari dekomposisi pencampuran hidrokarbon. Karbon black itu gabungan dari bahan karet dengan hidrokarbon. Nah, fungsinya yaitu untuk menambah tensile strength, tahan terhadap abrasi atau robek, dan melindungi dari radiasi ultraviolet. Jadi menambah kekuatan dari kelenturan dari karetnya itu sendiri. Nah, kemudian kalsium. Nah, jadi penambahan kalsium karbonat dan silika tadi akan menambah atau menurunkan kekuatan dari karet tersebut. Nah, kemudian fungsinya untuk dari compounding ini lagi, fungsinya mencegah oksidasi, fatigue, sebagai warna pigmen, serta peningkatan sifat plastis dan pelumas. Kemudian, kebanyakan produk membutuhkan serat atau filamen yang diperkuat untuk mengurangi karet dalam keadaan mulur atau extensibility. Nah, seperti yang biasanya terjadi pada ban dan belt conveyor. Nah, filamen yang digunakan seperti selulose, nilon, dan polister. Fiberglass dan kawat baja biasanya digunakan untuk ban steel belted radial atau ban dalam untuk mobil balap atau mobil pada umumnya. Nah, jadi ada serat lapisan kawat baja untuk melindungi bahan karet yang biasa digunakan di produk ban mobil, ban steel belted radial. Nah, jadi itu tadi proses compounding. Nah, ada juga namanya proses mixing. Nah, di sini pengerjaannya, mekanisnya yaitu pada karet dengan memanaskan temperaturnya sampai 150 derajat Celcius. Dari proses pemanasan ini nanti akan menyebabkan terjadinya vulkanisasi. Oleh karena itu, proses mixing nanti dilakukan dalam 2 tahap, mixing atau pencampuran. Yang pertama, karbon black dan bahan tambahan non-vulkanis dicampur pada karet mentah raw rubber. Nah, ini tadi yang dicampurkan. Jadi nanti karetnya yang berwarna hitam. Nah, setelah itu campuran sempurna dan mulai dingin, maka tahap kedua ditambahkan bahan yang vulkanis. Nah, setelah di mixing, baru masuk di shading proses atau pembentukan dari bahan karetnya. Nah, yang pertama ada extrusion, yaitu menggunakan screw extruder dan die roller sebagai pembentuk. Di mana bisa dilihat di gambar. Jadi fungsi roller untuk memutar. Nah, dari screw ini adalah fungsinya untuk memutar bahan karetnya menjadi produknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti lebih tipis. Nah, nanti dibentuknya di 2 roller ini. Jadi screw ini fungsinya untuk memutar bahan karetnya tadi. Nah, kemudian hasilnya lagi setelah diputar lalu dibentuk dengan 2 die roller. Nah, selanjutnya ada proses calendering, yaitu proses
melewatkan karet melalui beberapa rangkaian celah untuk mengurangi ukuran yang dilakukan dengan menggunakan roller. Nah, proses ini biasanya dapat juga dilakukan menambahkan lapisan serat tekstil atau tekstil fabric. Nah, jadi pada saat di proses calendar feedstock fabric, nanti akan membentuk lapisan karet. Nah, nanti lapisan dari karetnya itu diberikan serat untuk melapisi dari bahan karet tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah coating atau pelapisan. Banyak material komposit yang biasa digunakan untuk ban kendaraan, belt conveyor, perahu karet, dan jas hujan. Nah, coating biasanya juga dapat dilakukan melalui proses calendering. Nah, proses calendering tadi yang itu melapisi bahan karet tadi. Contoh tadi menggunakan serat tekstil. Nah, selanjutnya ada molding and casting. Contoh produknya itu biasanya seperti sol sepatu, gasket, seal, stopper, motor. Dan proses molding untuk karet biasanya compression molding itu untuk ban kendaraan, kemudian transfer molding dan injection molding. Proses casting biasanya untuk penggunaan sarung tangan karet, di mana mold atau cetakan diletakkan ke dalam polimer cair karet cair yang dipanaskan beberapa kali sehingga mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Jadi molding dari karetnya dituangkan ke dalam polimer cair sehingga mendapatkan ketebalan untuk hasil yang diinginkan. Nah, proses selanjutnya yaitu vulcanization. Vulcanization merupakan treatment yang menyempurnakan ikatan melintang molekul elastomers sehingga karet menjadi lebih kaku dan kuat tetapi tidak mulur. Nah, jadi proses vulkanisasi ini membuat karet ini menjadi lebih kaku dan lebih kuat dan tahan mulur atau lentur. Nah, jadi membuat bahan karet menjadi lebih kaku. Nah, dalam proses vulcanization, treatment vulcanization terbagi menjadi dua, ada batch process dan continuous process. Nah, untuk batch process sendiri, yaitu menggunakan steam-headed pressure vessel dan gas curing, di mana pada saat proses treatment vulkanisasi yaitu dilakukan dengan cara memanaskan di dalam inner gas seperti pencampuran nitrogen. Nah, kemudian continuous process menggunakan high pressure steam, biasanya untuk produk kawat dan kabel yang berlapis karet, menggunakan high pressure steam, menggunakan uap. Kemudian ada hot air tunnel, nah ini biasanya untuk melapisi lapisan bawah karpet. Dan ada juga untuk proses vulkanisasi yang ketiga itu continuous drum care, biasanya untuk penggunaan produk belt atau sabuk. Nah, jadi ada dua tadi treatment untuk proses vulcanization, yaitu ada batch process dan continuous process. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai proses produksi karet. Nah, insya Allah pekan depan kita akan membahas mengenai salah satu bentuk produk dari proses pengolahan karet, yaitu bagaimana proses pembuatan dari ban dari karet. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.